Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ketiga di triwulan ini kita belajar tentang kuasa Yesus yang ditinggikan. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini berfokus pada Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan 23. Di mana saya mencoba untuk menjabarkan Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya memulai dari Efesus 1 ayat 15 dan 16. Pada waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu, isi suratnya adalah Rasul Paulus melaporkan bahwa dia berdoa kepada Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa dia mengucap syukur? Karena dia mendengar iman dan kasih dari jemaat Efesus. Imannya percaya kepada Yesus, kasihnya sungguh luar biasa kepada orang lain. Dia mendengar hal itu, dia berdoa kepada Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan akan hal itu, dan dia laporkan dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus. Kemudian di ayat 17 sampai dengan 19, selain dari doa Rasul Paulus yang dia laporkan sehubungan dengan mengucap syukur kepada Tuhan, maka Rasul Paulus juga melaporkan bahwa dia berdoa kepada Tuhan dengan meminta kepada Tuhan, yaitu yang dia minta adalah supaya Roh Kudus diberikan kepada jemaat Efesus. Kenapa begitu? Karena ada 4 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus sehubungan dengan Roh Kudus. Karena Rasul Paulus memiliki harapan dengan adanya Roh Kudus, maka Roh Kudus ini akan memberikan yang pertama kepada jemaat Efesus, yaitu jemaat Efesus akan mengenal Tuhan dengan benar. Jadi Roh Kudus ini akan menuntun jemaat Efesus untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, agar jemaat Efesus mengerti pengharapan dalam panggilan Tuhan. Kemudian yang ketiga, agar jemaat Efesus mengerti kemuliaan yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, agar jemaat Efesus mengerti akan kuasa dari Tuhan. Maka dengan kata lain, kalau mau disimpulkan keempat hal ini, Rasul Paulus berdoa meminta kepada Tuhan untuk memberikan Roh Kudus supaya jemaat Efesus mengerti kuasa Tuhan itu luar biasa, dan kuasa itulah yang memberikan keselamatan kepada setiap orang termasuk jemaat Efesus. Jadi dalam hal ini Rasul Paulus ingin supaya jemaat Efesus itu tahu keselamatan itu karena kuasa Tuhan yang hebat dan luar biasa. Lebih jauh lagi di ayat yang ke-20. Di sana disebutkan tentang Yesus Kristus. Ini adalah perwujudan dari keselamatan itu. Kuasa itu adalah kuasa Tuhan melalui Yesus Kristus yang memiliki kuasa luar biasa di sana. 2 hal disebutkan tentang kebangkitan Yesus dan kemuliaan dari Yesus. Kebangkitan Yesus ini berhubungan dengan Yesus mati di kayu salib, kemudian dikubur, dan dia bangkit. Kemudian setelah bangkit, kemudian dia terangkat ke sorga. Dan di sorga, dia didudukan di sebelah kanan Bapa, itulah dia dimuliakan. Maka 2 hal ini sangat penting sekali. Yesuslah yang membuat keselamatan itu ada di dunia ini oleh karena kuasanya. Jadi karena kuasa dari Tuhan melalui Yesus, maka ada keselamatan untuk dunia ini. Kemudian lebih jauh lagi di ayat 21, bicara tentang kuasa dari Yesus. Rasul Paulus mengatakan bahwa kuasa Yesus itu lebih tinggi dari kuasa kegelapan. Istilah di ayat 21, yaitu pemerintah-pemerintah, kerajaan, penguasa, itu berbicara tentang kuasa kegelapan. Maksudnya begitu. Nah, kita bisa bandingkan dalam Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12. Maka kita akan dapati bahwa berbicara tentang pemerintah, penguasa, kerajaan itu adalah kuasa kegelapan. Maka di ayat 21 Rasul Paulus sedang berkata bahwa kuasa Yesus itu lebih tinggi dari kuasa kegelapan atau kuasa setan. Kenapa begitu? Latar belakangnya adalah Paulus tahu bahwa kota Efesus itu identik dengan penyembahan berhala. Ada dewa-dewa, ada dewi-dewi yang disembah, ada ilmu sihir, spiritisme, dan itu sangat berpengaruh kepada jemaat Efesus. Kalau mereka tidak kuat, mereka bisa terpengaruh dengan hal-hal spiritisme, penyembahan kepada berhala. Itulah sebabnya, maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus, kuasa Yesus itu lebih tinggi dari kuasa kegelapan atau setan. Percuma untuk mengikuti kuasa kegelapan, spiritisme, karena itu sia-sia. Kuasa Yesus lebih tinggi dari segala sesuatunya. Itu yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Itulah sebabnya di ayat 22 dan 23, maka sebagai kesimpulan di sana, Rasul Paulus mengatakan bahwa kuasa kegelapan telah dikalahkan. Makanya ada istilah bahwa segala sesuatunya diletakkan di bawah kaki Yesus Kristus. Semuanya sudah dikalahkan oleh kuasa Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, bahwa Yesus Kristus diberikan menjadi kepala bagi gereja, dan gereja adalah tubuhnya. Artinya, gereja itu menjadi tubuh Kristus harus bersatu. Yesus harus menjadi kepala.
Dengan kata lain, maka kuasa Yesus itu ada di dalam gereja. Ketika gereja mau bersatu, ketika mau menjadikan Yesus sebagai kepala atau pondasi dalam hidup, maksudnya begitu, maka gereja juga memiliki kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Kuasa Yesus yang harus ditinggikan di dalam kehidupan ini. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.